Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Muhammad Saleh SSI MT selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Yang saya hormati teman-teman ST11 yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Saya, Aulia Rahmatus Sarifah, yang akan memandu berjalannya presentasi pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai presentasi pada siang hari ini. Saya serahkan kepada Hanif Fauzia sebagai pembaca pendahuluan, lalu dilanjutkan oleh Bunga sebagai pembaca rumusan masalah, dan dilanjutkan oleh Dita sebagai pembaca tujuan penelitian, dilanjutkan oleh Nauroh pembacaan metodologi, dan dilanjutkan oleh Erlangga, Axel, dan Sidik sebagai pembaca hasil dan pembahasan, dan di kesimpulan terdapat Nadine dan operator adalah Femi. Kepada Hanif, saya persilahkan. Latar belakang yang mendasari kami untuk memilih penelitian ini adalah karena jumlah uang jajan yang diterima oleh mahasiswa PPKU di IPB University sangat bervariasi. Hal ini memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi nominal uang jajan, maka semakin mudah pula mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga semakin tinggi pola konsumsi mereka. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nominal uang jajan mereka, maka mahasiswa harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan membantu mahasiswa dalam mengatur pola konsumsi mereka secara lebih bijak. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh jumlah nominal uang jajan yang diterima mahasiswa PPKU terhadap persepsi mereka mengenai kecukupan uang jajan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, sejauh mana jumlah nominal uang jajan mempengaruhi prioritas kebutuhan dan pola alokasi pengeluaran mahasiswa PPKU. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara jumlah nominal uang jajan dengan perilaku menabung sisa uang jajan, serta tingkat perencanaan pengeluaran bulanan mahasiswa PPKU. Yang keempat, bagaimana pengaruh jumlah nominal uang jajan terhadap tingkat stres atau kekhawatiran mahasiswa PPKU dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan kami dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah uang jajan terhadap pemenuhan kebutuhan mahasiswa-mahasiswi PPKU IPB, dan yang kedua, untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana uang jajan memengaruhi pola konsumsi, kecukupan kebutuhan, serta pengelolaan keuangan mahasiswa-mahasiswi selama menjalankan masa studi PPKU. Pada penelitian ini menggunakan data primer melalui persebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form kepada mahasiswa-mahasiswi program pendidikan kompetensi umum IPB University Angkatan 62. Proses pengumpulan data dilakukan pada tanggal 17 sampai 26 September 2025. Total responden berjumlah 105 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup nominal uang jajan bulanan, tingkat kecukupan kebutuhan, kebiasaan menabung, stres terkait pemenuhan kebutuhan, serta pengaruh uang jajan terhadap prioritas pengeluaran mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, karena tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan fenomena secara apa adanya berdasarkan data yang dikumpulkan. Baik, langsung saja mulai ke penjelasannya. Yang pertama itu ada nominal uang jajan mahasiswa PPKU IPB University Angkatan 62. Nah, dapat kita lihat bahwa mayoritas nominal uang jajan mahasiswa sendiri itu berada di angka 1 juta, yaitu dengan total responden 45. Nah, namun ada juga yang di bawah 1 juta, yaitu dengan total responden 15. Nah, ada juga yang 2 juta hingga 3 juta, itu berada di angka 22 hingga 23 responden, dan 13 hingga 12 responden. Nah, ada juga yang 4 juta dan 5 juta, namun respondennya hanya sedikit, yaitu kurang dari 5 responden. Nah, baik, selanjutnya yang kedua itu ada pengaruh nominal uang jajan terhadap stres atau kekhawatiran terkait kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini juga ada TB, KB, CB, B, dan SB. Nah, kalau misalnya TB itu tidak berpengaruh, kalau misalnya KB itu kurang berpengaruh, kalau CB itu cukup berpengaruh, kalau B itu berpengaruh, kalau SB itu sangat berpengaruh. Dapat kita lihat bahwa mayoritas mahasiswa memilih sangat berpengaruh nominal uang jajan itu terhadap stres atau kekhawatiran terkait kebutuhan. Jadi itu merupakan masalah krusial bagi mahasiswa gitu. Selanjutnya yang ketiga itu mengenai pengaruh nominal uang jajan terhadap kualitas atau kuantitas kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa rentang dari cukup berpengaruh hingga sangat berpengaruh itu
diagramnya itu sangat tinggi ya, apalagi untuk yang sangat berpengaruh itu hampir mencapai 50% responden, dan untuk yang berpengaruh itu hampir menyentuh 35% responden, dan untuk yang cukup berpengaruh itu hampir menyentuh 20% responden. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nominal uang jajan sendiri itu sangat berpengaruh terhadap kualitas atau kuantitas kebutuhan misal yang harus dibeli oleh mahasiswa. Kan jika misal nominal uang jajan yang kita miliki itu kurang, jadi kan misalnya kuantitas atau jumlah kebutuhan juga pasti akan dikurangi gitu ya. Contohnya seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Axel. Pada diagram keempat kami menunjukkan seberapa cukup uang jajan responden untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terdapat 46% responden mengatakan selalu cukup atau SEC, lalu terdapat 30% responden mengatakan sangat cukup SAC, lalu 20% yang mengatakan cukup, dan 4% responden mengatakan tidak cukup serta sangat tidak cukup. Lalu pada diagram ke-5 kami menunjukkan kebutuhan apa saja yang akan dipenuhi responden untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan uang jajan tersebut. Terdapat 99% responden menggunakan uang jajan mereka untuk kebutuhan makanan dan minuman, lalu 80%-nya menggunakan untuk kebutuhan kuliah, lalu hanya 19% responden menggunakannya untuk UKM atau kegiatan mahasiswa. Lalu pada diagram ke-6 kami menunjukkan jika uang jajan mereka tidak mencukupi, kebutuhan apa saja yang akan dikurangi oleh mereka. Pada sekitar 71% responden mengatakan mengurangi uang jajan mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan hanya sekitar 4% responden mengurangi untuk kebutuhan kuliahnya. Jadi yang ketujuh yaitu pemanfaatan tambahan uang jajan. Dan di sini kami membahas tentang hasil dan pembahasan dari pemanfaatan tambahan uang jajan. Ketika diberikan tambahan uang jajan itu di luar anggaran rutin, mayoritas responden memilih untuk memanfaatkan dana tersebut untuk menabung dengan total 67% responden. Persentase yang dominan ini mengindikasikan adanya tingkat literasi dan perilaku keuangan yang baik di kalangan mahasiswa. Nah, dan untuk pengaruh terhadap cara mengatur pengeluaran yang ke-8, hasil dari diskusi kami, diagram menunjukkan bahwa nominal uang jajan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara mahasiswa atau mahasiswa PPKU mengatur pengeluaran setiap bulan. Kami meneliti sebanyak 57% responden memilih kategori sangat berpengaruh yang merupakan frekuensi tertinggi gabungan, kategori cukup, berpengaruh, dan berpengaruh mencapai 42% responden. Tingginya angka pada kategori positif ini membuktikan bahwa nominal uang jajan menjadi faktor penentu utama yang mendorong mahasiswa untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengeluaran yang ketat. Dan untuk 1% respondennya yang memilih kurang berpengaruh. Untuk yang ke-9, frekuensi menabung dari uang jajan, kami menganalisis dari data ini, yaitu frekuensi menabung menunjukkan bahwa semua mayoritas mahasiswa PPKU cenderung menabung, dan total responden sekitar 41%. Sementara itu responden yang memiliki frekuensi menabung yang tinggi memilih sangat sering, mencapai 39%. Persentase ini mengindikasikan adanya kesadaran untuk menabung, namun frekuensinya belum konsisten. Sisanya sekitar 20% responden berada pada kategori yang jarang menabung, yaitu memilih tidak pernah dan jarang. Dari data ini kami menganalisis data ini, yaitu bahwa meskipun terdapat keinginan untuk menabung, implementasinya masih bersifat relatif bagi sebagian besar mahasiswa. Baiklah, selanjutnya bagian kesimpulan dan saran. Penelitian kami ini menunjukkan bahwa jumlah uang jajan sangat berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa PPKU IPB University dalam memenuhi kebutuhan dan mengatur pengeluaran, di mana
mahasiswa dengan uang jajan yang tinggi itu bisa lebih fleksibel dan mahasiswa dengan uang jajan yang rendah harus lebih berhemat. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan untuk mengelola uang jajan secara bijak melalui perencanaan keuangan, memisahkan diri untuk menabung, dan menghindari pengeluaran konsumtif agar kebutuhan pokok terpenuhi dan terhindar dari masalah finansial. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara presentasi pada siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya, Aulia Rahmatus Sarifah, mewakili kelompok 7, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.